Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nur Hakim dan NIM saya adalah 25002041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil analisis saya terhadap materi yang dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, mengenai komunikasi. Tujuan saya untuk menyampaikan materi adalah agar kita bisa memahami apa itu komunikasi, bagaimana proses terjadinya, dan apa saja unsur-unsurnya serta mengapa komunikasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi. Selain itu, saya tidak akan hanya menyampaikan atau menjelaskan ulang apa yang dijelaskan dosen saya, tetapi juga menambahkan pembanding. Artinya, saya akan menunjukkan pandangan dari teori-teori lain maupun contoh nyata di kehidupan kita sehingga materi ini bisa lebih kaya, kritis, dan mudah dipahami. Jadi, mari kita mulai pembahasan kita tentang komunikasi. Komunikasi organisasi. Pertama-tama kita akan bahas pengertian komunikasi. Dalam video yang dijelaskan oleh Bapak Hanif, komunikasi itu dijelaskan sebagai proses penyampaian ide, pemikiran, atau informasi dari satu orang atau kelompok kepada orang lain. Bentuknya tidak hanya verbal, seperti berbicara atau menulis, tetapi juga non-verbal, misalnya melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan simbol-simbol tertentu. Sebagai contoh nyatanya, saya akan ambil ketika kita menganggukkan kepala kepada seseorang saat mereka berbicara. Itu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan bahwa kita paham atau setuju. Begitu juga dengan wajah tersenyum yang bisa berarti persetujuan. Ya, walaupun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Sebagai pembanding, menurut Ujana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Jadi, intinya komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi bagaimana informasi itu bisa mengaruhi penerimanya. Misalnya seperti seorang guru tidak hanya menyampaikan materi pelajarannya, tetapi juga berusaha mengubah sikap siswanya agar rajin belajar. Komunikasi efektif. Komunikasi akan dianggap efektif jika pesan yang disampaikan komunikasi diterima dengan benar oleh komunikan, tanpa ada perubahan atau pengurangan informasi. Contohnya, kalau saya bilang kepada teman saya, besok kita akan kumpul jam 7 pagi di kampus. Komunikasi dianggap efektif ketika semua orang paham betul bahwa pertemuan itu besok jam 7 dan lokasinya di kampus. Jadi, tidak ada yang salah paham dengan jam 7 malam atau tempat yang berbeda. Namun, menurut Robbins, komunikasi efektif tidak hanya soal pesan yang diterima dengan benar, tetapi juga soal pemahaman bersama. Artinya, kedua belah pihak sama-sama paham konteks dari pesan itu. Jadi, efektif atau tidaknya komunikasi juga tergantung pada persepsi, bukan hanya isi pesan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lihat komunikasi gagal karena kurang pemahaman bersama. Misalnya, di grup WhatsApp kelas ada yang menulis deadline tugas besok. Nah, ada yang mengartikan besok pagi dan ada juga yang mengartikan besok malam. Akhirnya banyak yang salah paham. Jadi, ini contoh betapa pentingnya yang kejelasan dalam komunikasi. Model dan proses komunikasi. Dalam video, Bapak Hanif memperkenalkan 3 model utama, yaitu model Laswell dengan 5 unsurnya. Siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Dan yang kedua, model Shannon dan Weaver,
yang menambahkan unsur gangguan atau noise. Dan yang ketiga, model Robbins yang menjelaskan pengirim, penerima, serta adanya feedback dan noise. Kalau kita bandingkan, model Laswell bersifat linear, artinya komunikasi dianggap satu arah saja. Sedangkan model Sheldon-Weaver sudah menambahkan noise, sehingga lebih realistis. Karena dalam kehidupan nyata ada banyaknya gangguan. Dan yang ketiga itu model Robbins, lebih maju lagi karena menekankan pentingnya feedback, sehingga komunikasi lebih interaktif. Unsur-unsur komunikasi. Dalam video menjelaskan ada 6 unsur komunikasi, yaitu komunikator, orang yang mengirim pesan. Yang kedua, pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga, saluran, yaitu media yang digunakan. Keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang kelima, gangguan, yaitu hambatan yang muncul dalam proses komunikasi. Dan keenam, umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima kepada pengirim. Kalau kita pakai contoh nyatanya, ketika dosen mengajar di kelas, dosen adalah komunikator. Pesannya itu adalah materi kuliah, salurannya adalah suara atau proyektor. Mahasiswa adalah komunikan, dan gangguannya bisa berupa kebisingan atau mahasiswa yang tidak fokus. Dan feedbacknya adalah pertanyaan atau jawaban dari mahasiswa. Kalau kita ambil contoh lainnya, saat kita chat di WhatsApp, saat kita sebagai komunikator dan pesannya adalah teks atau emoticon. Salurannya adalah aplikasi WhatsApp, penerimanya adalah teman kita. Gangguannya bisa berupa sinyal yang lemot atau salah paham, emoticon yang dikirimkan. Dan feedbacknya adalah balasan pesan dari teman. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dalam video adalah untuk mengubah sikap atau perilaku untuk menyatukan aktivitas organisasi dan mencapai tujuan organisasi dan menciptakan keputusan. Sebagai pembanding, menurut Harold Delowes, komunikasi juga bertujuan untuk kontrol sosial dan penyebaran budaya. Jadi, tujuan komunikasi bukan hanya soal organisasi saja, tetapi juga menjaga keteraturan dalam masyarakat. Fungsi komunikasi. Dalam video menjelaskan bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai media ekspresi, pengembangan kreativitas, transfer pengetahuan, serta koreksi dan pengendalian. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, fungsi ini kita bisa temui di saat kita membuat konten di media sosial, misalnya di TikTok. TikTok bisa menjadi media ekspresi diri, tempat berbagi pengetahuan, bahkan sarana untuk mengkritisi fenomena sosial. Sebagai kesimpulan, komunikasi adalah proses penting yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi, menghubungkan, dan menyatukan individu maupun kelompok. Komunikasi efektif menuntut adanya pemahaman bersama, bukan sekedar pesan sampai. Model komunikasi yang berbeda-beda membantu kita memahami kompleksitas proses komunikasi dalam kehidupan nyata. Dengan memahami pengertian, tujuan, fungsi, dan unsur-unsur komunikasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja analisis terkait materi mengenai komunikasi yang disampaikan oleh Bapak Hanif. Jika ada kata-kata yang tidak dimengerti atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Saya Rajin Nur Hakim, semoga kita bisa bertemu kembali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.